Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Masuk ke ruangan keempat. Boleh coba. Rasanya enak bang. Deskripsi produk kami ini, di mana Kebab Bos adalah usaha kuliner yang menjual dua jenis kebab, yaitu kebab pedas dan kebab manis. Kebab adalah makanan yang terbuat dari daging, sosis, telur dengan sayuran selada, timun dan tomat, yang kemudian ditambahkan dengan saus dan mayones yang dibalut dengan kulit tortilla. Kemudian dipanggang sampai berwarna kecoklatan dan crispy bagian luarnya. Sedangkan kebab manis terbuat dari bahan keju, coklat, dan saus kental manis yang dibalut dengan kulit tortilla, kemudian dipanggang sampai kecoklatan dan crispy bagian luarnya. Adapun latar belakang kami membuka usaha ini adalah di mana bisnis makanan cepat saji mengalami pertumbuhan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat dengan modal usaha yang relatif sedikit dan keuntungan yang cukup besar. Melihat potensi yang cukup besar, kami memutuskan untuk membuka Kebab Bos sebagai pilihan usaha. Kebab yang kami tawarkan juga memiliki berbagai jenis cita rasa, mulai dari kebab rasa manis, kebab daging yang terbuat dari bahan-bahan seperti daging sapi, selada, timun, dan tomat yang dilengkapi dengan saus dan mayones dengan lembaran tortilla dan kemudian dipanggang. Kebab menjadi salah satu makanan yang diminati menjadi salah satu makanan cemilan dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Menjadi segmentasi pasar produk kami ini adalah yang pertama demografis, di mana produk Kebab Bos dipasarkan kepada semua orang, mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Tidak ada batasan pasar bagi produk Kebab Bos. Lalu yang kedua ada geografis, di mana Kebab Bos menargetkan penjualan di sekitaran Padang Bulan, terutama di sekitaran Universitas Sumatera Utara. Lalu yang ketiga itu psikografis, di mana kami menargetkan penjualan kepada semua orang yang suka kuliner dan menyukai cemilan manis dan pedas. Analisis pasar bisnis kami adalah yang pertama potensi pasar. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019 mencapai 16,1 juta orang dengan porsi terbesar dari negara-negara Asia Tenggara, yang menunjukkan potensi pasar yang besar untuk makanan internasional di Indonesia. Lalu yang kedua ada segmentasi pasar, di mana untuk usaha kebab ini adalah masyarakat yang menyukai makanan yang pedas dan manis dan mencoba variasi kuliner baru, khususnya kebab yang menjadi salah satu makanan populer di Timur Tengah. Lalu ada analisis persaingan, di mana terdapat penjual kebab yang sudah ada di Medan, seperti kebab Turki, kebab Barokah. Namun, usaha kebab dengan konsep makanan memiliki varian manis masih terbilang sedikit, sehingga memberikan peluang usaha untuk memasuki pasar dengan konsep yang berbeda dan menarik. Analisis SWOT dari bisnis kami ini yaitu kekuatannya,
kami menyadari tidak ada kekuatan dari produk kami, karena ini merupakan produk yang sudah ada di pasar. Namun kami memiliki peluang untuk memasarkan produk ini. Dan kelemahannya itu, di mana stok bahan mentahnya, bisnis kebab membutuhkan stok bahan sayuran yang segar, dan ini dapat menjadi suatu tantangan dalam menjaga ketersediaan stok dan kesegaran bahan. Produknya juga cukup mudah untuk ditiru. Lalu untuk peluangnya itu, yang pertama ada usaha kuliner yang selalu diminati karena masyarakat yang suka makan. Yang kedua itu penjualan melalui offline dan online yang menjadi salah satu peluang untuk memasarkan produk. Yang ketiga itu produk kami ini diminati dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Dan produk kami ini mempunyai ancaman seperti bahan baku yang tidak stabil karena dapat berubah sewaktu-waktu yang akan mempengaruhi biaya produksi. Lalu ada produknya yang mudah ditiru oleh pesaing. Adapun analisis pesaing dari bisnis kami ini adalah nama usahanya Kebab Rizky dan sudah berjalan sekitar 2 tahun dan sudah memiliki pelanggan. Namun varian rasa yang dimiliki lebih sedikit. Tidak ada promosi di sosial media dan tidak ada penjualan secara online. Harganya berkisar Rp10.000 sampai Rp18.000. Kualitas produknya sudah termasuk baik dan enak. Lalu strategi pemasaran dari bisnis kami ini adalah yang pertama produk. Produk yang kami tawarkan itu yaitu kebab pedas dengan varian daging, telur, sosis, telur daging, sosis daging, dan telur sosis daging. Kebab manis dengan varian rasa keju, coklat, dan coklat keju. Lalu yang kedua itu harganya, kami menentukan harga ini berdasarkan dari HPP yang dikeluarkan dan dengan mengambil keuntungan 20%. Lalu kami mempromosikannya melakukan beberapa cara, yaitu seperti membuat iklan berupa video dan foto yang menarik di Facebook dan Instagram dengan AdSense agar bisa dilihat banyak orang. Kami juga melakukan promosi dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dengan membuat promo yang biasanya disediakan oleh aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu ada saluran distribusinya yang kami lakukan ialah dengan penjualan secara langsung dan melalui online dari GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood.